sini saya akan menjawab pertanyaan P4.3. Thomson Limited meminta pembuatan income statement atau laporan laba rugi untuk periode berakhirnya tahun 2022. Yang pertama ada pendapatan. Kita mencari pendapatan bersih terlebih dahulu. Penjualan bersih terlebih dahulu. Ada sales revenue sebesar 1.100.000 dikurangi dengan sales discount sebesar 14.500, lalu dikurangi dengan sales returns and allowance sebesar 17.500 dengan penjualan bersih sebesar 1.068.000. Lalu kita mencari cost of goods sold atau harga pokok penjualan dengan cara persediaan awal sebesar 89.000 ditambah dengan pembelian bersih dengan cara pembelian sebesar 610.000 dikurangi dengan purchase discount atau diskon pembelian sebesar 10.000, lalu ditambah dengan freight in sebesar 20.000 dengan pembelian bersih sebesar 620.000. Jadi 89.000 ditambah 620.000 dengan hasilnya 709.000. Lalu inventory-nya dikurangin dengan inventory akhir atau persediaan akhir sebesar 64.000. Lalu cost of goods-nya ketemu dengan hasil 645.000. Lalu penjualan bersih dikurangi cost of goods sold hasilnya 423.000. Itu untuk gross profit atau laba kotor. Lalu di sini ada expense, yaitu selling expense dan administrative expense dengan total 331.000. Lalu ada other income and expense, ada rent revenue dan gain on sale of land dengan besar dengan total 48.000. Dan revenue 18.000, gain on sale of land sebesar 30.000. Lalu gross profit dikurangi dengan total expense lalu ditambah dengan total other income hasilnya 140.000. Lalu ada income tax expense sebesar 53.900. Jadi income before income tax dikurangi dengan income tax expense dengan laba bersih. Ada hasil dengan laba bersih sebesar 86.100. Lalu untuk EPS sendiri atau earning per share, caranya dengan net income sebesar 86.100 per weighted average of ordinary share outstanding atau shares ordinary dengan banyak 30.000 lembar. Jadi EPS-nya sebesar 3 pound sterling. Selanjutnya yaitu ada laporan laba ditahan atau Statement of Retained Earnings. Laporan tersebut berisi saldo awal laba ditahan yang berada pada 1 Desember 2022 yaitu sebesar 160.000 euro ditambah net income atau laba bersih sebesar 86.100 euro yang telah dihitung sebelumnya dan dikurangi dividen sebesar 246.100 euro. Maka dihasilkan saldo akhir laba ditahan yang berada pada 31 Desember 2022 sebesar 201.100 euro. Saya akan menjelaskan soal P5.6 pada poin A, yaitu laporan arus kas untuk tahun 31 Desember 2022. Langkah pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Dimulai dengan laba bersih sebesar 32.000, dilakukan penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih dengan menambahkan kembali depresiasi sebesar 11.000, mengurangkan keuntungan dari penjualan investasi sebesar 3.400 karena keuntungan ini termasuk dalam laba bersih tetapi bukan bagian dari arus kas operasi. Selanjutnya mengurangkan kenaikan piutang sebesar 20.400. Setelah itu menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi
Total penyesuaiannya adalah minus 12.800 ditambah laba bersih sebesar 32.000 dengan hasil 19.200. Langkah kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama, mencatat penerimaan kas dari penjualan investasi sebesar 15.000, mengurangkan pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 18.000, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi, yaitu 15.000 dikurangi 18.000 dengan hasil minus 3.000. Langkah ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Mencatat penerimaan kas dari penerbitan saham sebesar 20.000, mengkurangkan pembayaran utang jangka panjang sebesar 16.000, mengurangkan pembayaran dividen tunai sebesar 8.200. Setelah itu menghitung arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 20.000 dikurangi 16.000 dikurangi 8.200 dengan hasil minus 4.200. Langkah keempat, menghitung perubahan bersih dalam kas. Menjumlahkan arus kas bersih dari ketiga aktivitas. Operasi sebesar 19.200, investasi sebesar 3.000, pendanaan sebesar 4.200, kenaikan bersih dalam kas yaitu 12.000. Langkah kelima, merekonsiliasi saldo kas. Mencatat pada awal tahun sebesar 20.000, menambahkan kenaikan bersih dalam kas 12.000. Setelah itu menghitung kas pada akhir tahun 20.000 ditambah 12.000 dengan hasil 32.000. Langkah keenam yaitu mencatat transaksi non-kas yang disignifikan. Mencatat aktivitas investasi dan pendanaan non-kas penerbitan obligasi senilai 30.000 untuk pembelian tanah. Transaksi ini tidak melibatkan kas secara langsung sehingga dicatat secara terpisah. Nah, laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan kas dalam jumlah besar dari aktivitas operasi 19.200 yang lebih dari cukup untuk menutupi arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi sebesar minus 3.000 dan pendanaan minus 4.200 sehingga menghasilkan peningkatan kas bersih sebesar 12.000 untuk tahun tersebut. Masuk ke soal yang kedua, yaitu membuat laporan posisi keuangan pada periode 31 Desember tahun 2022. Dapat kita ketahui di soal, laporan posisi keuangan dari Lansbury INC pada periode 31 Desember tahun 2021. Di sisi aset terdapat akun investment senilai $32.000, lalu terdapat akun plan aset senilai $81.000, lalu terdapat akun land senilai $40.000, lalu terdapat akun receivable senilai $21.200, lalu terdapat akun cash senilai $20.000, lalu pada bagian equity dan liabilitas terdapat akun share capital ordinary senilai $100.000, lalu terdapat akun retainers earning senilai $23.200, lalu terdapat akun long term notes payable senilai $41.000, lalu terdapat akun accounts payable senilai $30.000, sehingga total dari aset serta equity dan liabilitas yaitu dapat kita ketahui senilai $194.200. Dari laporan posisi keuangan pada periode 31 Desember tahun 2021 dan pernyataan-pernyataannya ada di soal, kita dapat menyusun laporan posisi keuangan pada periode 31 Desember tahun 2022. Nah, pada laporan posisi keuangan dari Lansbury INC pada periode 31 Desember tahun 2022, dapat kita ketahui bahwa pada sisi aset terdapat akun investment sebesar $20.400 yang mana didapatkan dari laba bersih untuk tahun 2022 sebesar $32.000 dikurangi dengan jumlah pengurangan dari hasil penjualan yaitu sebagian portofolio investasi seharga $15.000 dengan keuntungannya sebesar $3.400. Lalu terdapat akun plan aset senilai $70.000 yang mana didapatkan dari adanya penyusutan pada tahun 2022 sebesar $11.000. Lalu terdapat akun land
sebesar 88.000 dolar yang mana didapatkan dari tanah yang pada tahun 2021 senilai 40.000 dolar yang kemudian terjadi transaksi sebidang tanah yang dibeli pada tahun 2022 seharga 18.000 dolar secara tunai dan melalui penerbitan obligasi senilai 30.000 dolar. Lalu pada akun accounts receivable dapat kita ketahui senilai 41.600 dolar dan akun cash senilai 32.000 dolar. Lalu untuk equity dan liabilitas dapat kita ketahui bahwa terdapat akun share capital ordinary sebesar 120.000 dolar yang mana didapatkan dari penambahan saham biasa yang diterbitkan pada tahun 2022 sebesar 20.000 dolar. Lalu ada akun retained earnings sebesar 47.000 dolar yang didapatkan dari penambahan laba bersih tahun 2022 sebesar 32.000 dolar dikurangi dengan dividen yang diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham pada tahun 2022 sebesar 8.200 dolar. Lalu terdapat akun long term notes payable senilai 25.000 dolar yang didapatkan dari adanya pelunasan sebelum jatuh tempo dengan membayar tunai sebesar 16.000 dolar. Lalu terdapat penambahan akun hutang obligasi atau bonds payable pada tahun 2022 sebesar 30.000 dolar. Lalu untuk accounts payable sama seperti pada tahun 2021 yaitu sebesar 30.000 dolar. Sehingga untuk total dari aset serta equity dan liabilitas didapatkan pada tahun 2022 didapatkan senilai 252.000 dolar. How make the statement of cash flows help the user of the financial statement compute free cash flow and to cash flow ratio. Importance of the statement of cash flows. 1. Insight into liquidity. The statement shows how well Raspberry generated cash to meet obligation and fund operation. 2. Assessment of finance health. It highlights the company ability to manage operating cash flows while balancing investing and financing activities. 3. Decision-making tool. Investor and creditor can evaluate the company finance flexible and sustainability. 1. Free cash flow (FCF), net cash from operating activities. Capital expenditures sama dengan purchase of land 18.000, PCF 19.200 dikurangi 18.000 sama dengan 1.200. 2. Current cash debt coverage ratio sama dengan net cash from operating activities dibagi average current liability. Average current liability 30.000 dikurangi 30.000 dibagi 2 sama dengan 30.000, ratio 19.200 dibagi 30.000 sama dengan 0,64. 3. Cash return on asset ROA sama dengan net cash from operating activities. Average total asset sama dengan 194.000 ditambah 248.600 dibagi 2 sama dengan 221.400. ROA 19.200 dibagi 221.400 sama dengan 8,67%.